Ya, selamat malam semua. Hari ini kita akan masuk di pertemuan 5 manajemen proyek perangkat lunak atau MPPL dengan judul materi adalah perencanaan proyek terusan dari materi-materi yang sebelumnya. Nah, kita masuk di sini. Jadi perencanaan proyek ini merupakan step ketiga atau langkah ketiga dari seluruh proses manajemen proyek. Kemarin kita sudah belajar lahirnya proyek, memulai proyek, sekarang masuk ke perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek ini di sini manajemen integrasi karena apa? Semuanya perlu direncanakan. Manajemen cakupan perlu direncanakan, waktu perlu direncanakan, biaya perlu direncanakan dan seterusnya agar nantinya proyek ini berhasil. Nah, terus kemudian proses-proses dalam perencanaan proyek apa saja? Yang pertama, jika kita mengintegrasikan manajemen proyek, berarti Anda menyusun rencana manajemen proyek. Terus kemudian kalau cakupan berarti apa saja? Cakupannya apa saja? Terus pakai WBS ya, Work Breakdown Structure. Terus kemudian manajemen waktu berarti kegiatannya apa saja, urutan kegiatannya apa saja, estimasi sumber dayanya apa saja, durasinya berapa waktu, lamanya, jadwalnya apa saja. Terus kemudian manajemen biaya proyek berarti estimasi biaya, terus perencanaan mutunya bagaimana, perencanaan SDM-nya siapa saja, komunikasinya nanti bagaimana, resikonya nanti bagaimana, sampai ke pembelian kebutuhan proyeknya bagaimana. Jadi kalau di situ uh, step proses perencanaannya ini masuk di sini, penyusunan rencana proyek. Nah, bahasan kita ini rencana manajemen proyek, isi rencananya bagaimana, contoh isi rencananya bagaimana. Jadi rencana manajemen proyek itu intinya dia adalah dokumen resmi yang mengacu pada pelaksanaan, pengawasan sampai ke penutupan proyek agar menjamin proyek ini tepat sasaran ya. Terus kemudian disetujui oleh pemberi kerja atau sponsor, di situ juga harus disetujui baik kita yang melakukan implementasi ataupun yang memberikan pekerjaan atau sponsor. Kemudian diberikan kepada seluruh pihak untuk nanti dicantumkan atau dibuat notice untuk nantinya berkomunikasi antara satu pihak dengan yang lain. Terus kemudian harus ada rinciannya ya, lampiran-lampirannya. Kegunaannya apa sih rencana manajemen proyek? Ya ini jelas, ini pedoman. Terus nanti dokumen ya. Terus kemudian baik itu nanti asumsi-asumsi atau ide-ide, keputusan, komunikasi, terus cara pemeriksaan proyek, terus kemudian dasar dari penilaian kinerja proyek apa nanti itu masuk juga. Terus kemudian menyusun rencana proyek itu berarti kegiatan mendokumentasikan tindakan yang diperlukan. Contoh, rencana yang cukup inti adalah rencana cakupan dan rencana anggaran ya, dibuat dulu. Terus kemudian proses penyusunan rencana manajemen proyek itu berlangsung iteratif atau berlangsung step by step ya. Nah, ini isinya apa saja? Pernyataan awal cakupan atau kontrak ya, kontrak. Terus kemudian proses manajemennya bagaimana, faktor lingkungannya apa saja, terus aset dari organisasi yang mengimplementasikan proyek itu asetnya apa saja, aset di awal ya. Terus kemudian penyusunannya menggunakan metode sistem informasi kalau ada sistemnya, terus ada pertimbangan para ahli, pertimbangan para ahli atau para pakar. Isinya adalah seperti ini rencananya. Terus kemudian termasuk ada daftar milestone, kalender,
baseline jadwal, baseline biaya, baseline mutu, register resiko. Ini nanti ada di Microsoft Project ya, di pelaporan di praktikum ya, di praktikum. Terus kemudian isinya ya ini ada halaman sampul, halaman revisi, kata pengantar. Ini ya seperti makalah seperti itu ya, isinya pendahuluan, organisasinya bagaimana, proses manajerialnya bagaimana, proses teknisnya nanti bagaimana, paket pekerjaannya bagaimana. Lah itu akan Anda lakukan sesuai dengan topik Anda masing-masing yang kemarin sudah dibagi ya topiknya. Nah ini untuk perencanaan. Terus kalau perlu ada indeks dan lampiran-lampirannya. Terus muatan pendahuluannya isinya apa sih? Ada identitas proyek, latar belakang, sponsornya siapa, hasilnya nanti bagaimana, evaluasinya nanti bagaimana, referensi, dan istilah serta singkatan. Itu pendahuluan. Terus kemudian organisasinya berarti model prosesnya, siapa saja personelnya, strukturnya bagaimana, terus kemudian tanggung jawabnya apa. Itu bab 2 ya, organisasi proyek. Terus proses manajerial berarti sasarannya siapa, mekanisme monitoring pengawasannya bagaimana, manajemen resiko bagaimana, sampai ke perencanaan HRD-nya bagaimana. Terus kemudian ada proses teknik, berarti metode piranti apa saja yang dibutuhkan, dokumentasi apa atau data-data apa saja yang diperlukan, fungsinya apa saja itu perlu dijabarkan di bab proses teknis. Terus bab paket kerja dan jadwal, tentu saja ada paket kerja, jadwalnya bagaimana, sumber dayanya apa saja, alokasi anggarannya untuk apa saja, terus kemudian jadwalnya bagaimana dibuat. Paling enak nanti pakai Microsoft Project sih saat praktikum nanti dimulai. Nah terus kemudian isi rencana yang lain juga harus ada project charter. Yang pertama kita sudah belajar itu ya. Nah ini isi rencana-rencana projectnya. Isi intinya adalah ini. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini di perencanaan proyek. Saya kira Anda perlu membuat sebuah tugas sesuai dengan topik masing-masing tentang isi dari rencana manajemen proyek. Nah, ini sesuai dengan topik Anda masing-masing ya. Ini nanti mungkin seminggu saya beri waktu. Nanti saya akan beri pengumuman via Edmodo. Jadi nanti Anda upload filenya lewat Edmodo. Saya kira begitu. Sesuai kelompok masing-masing ya tugasnya ini. Saya kira begitu. Kita bisa akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga semua sehat. Terus semoga kita segera bisa beraktivitas seperti semula. Oke, selamat malam semuanya.